Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nafisa dengan NIM 212410102034 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam laporan praktikum yang berjudul Laporan Praktikum Identifikasi Entity, Atribut, Relationship, dan ERD Studi Kasus 2. Untuk studi kasus 2 ini, kita mengidentifikasi sebuah bond pembelian dari bengkel. Sebelum itu, kita mengelompokkan dulu data-data yang ada di dalam bond ini ke dalam flat tabel. Yang dapat kita lihat di sini ada nomor faktur. Nomor faktur, ada tanggal, ada nomor polisi, ada merek, mekanik ID, warna, tahun, nama mekanik, kode part, nama part, kuantum, harga, diskon, jumlah, dan total. Untuk soal nomor 1, yaitu mengidentifikasi entity dan atribut. Sebelum kita mengidentifikasi, kita wajib tahu apa itu entity dan apa itu atribut. Entity adalah semua data yang disimpan dalam suatu database yang terdiri dari benda nyata, peristiwa, benda abstrak, atau konsep. Data yang perlu dijadikan entity adalah data yang perlu disimpan di dalam sistem, dan peristiwa atau benda yang berkaitan dengan bisnis proses organisasi yang dibuat database-nya. Ini adalah pengertian dari entity. Pengertian atribut itu sendiri adalah suatu data yang ada di dalam entity. Setelah itu, kita menentukan entity-nya terlebih dahulu. Dari di sini, kita mengetahui, kita mengidentifikasi di mana entity-nya. Nah, entity-nya sudah saya peroleh, yaitu yang pertama ada barang atau part, kemudian ada customer atau pelanggan, ada transaksi, ada mekanik atau pegawai, ada kendaraan, kemudian ada juga transaksi. Ada transaksi. Ada data transaksi. Ada detail transaksi. Nah, setelah itu kita masukkan entity-nya, kita identifikasi seperti ini. Jadi nama entity-nya adalah barang dengan kategori benda nyata. Deskripsinya data item atau barang yang ada di dalam bengkel. Jadi barang-barang yang ada di dalam bengkel itu. Kemudian alasan dijadikan entity karena dari barang atau part itu perlu dicatat untuk mempermudah dalam kegiatan transaksi dan pendataan. Kemudian atribut-atributnya ada ID barang. Ini ID barang termasuk dalam primary key. Jadi saya tandai dengan bintang dan saya kasih PK karena primary key. Kemudian ada nama barang, ada jenis barang, dan ada banyaknya barang. Jadi kayak stoknya seperti itu. Kemudian kita kasih keterangan. Keterangannya adalah multi value karena barang atau part dapat memiliki lebih dari satu jenis barang. Yang kedua ada konsumen. Maaf, ini salah konsumen. Nah, entity kedua adalah konsumen. Ini dikategorikan sebagai benda nyata. Dengan deskripsi, konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan transaksi dan sekumpulan data-data dari pemilik kendaraan. Seperti itu. Karena konsumen ini adalah pemilik dari kendaraan yang akan diserviskan di bengkel. Seperti itu. Kemudian alasan dijadikan entity. Alasan dijadikan entity ini karena data pelanggan atau pemilik dari kendaraan
perlu dijadikan entity karena akan berpengaruh dalam kegiatan pencatatan suatu transaksi. Untuk atributnya ada nomor urut, ada nama dari konsumen, alamat konsumen, nomor telepon, dan nomor polisi. Ini nomor urut akan dijadikan primary key dan nomor telepon dijadikan secondary key. Untuk keterangannya sendiri, alamat konsumen merupakan redundan karena lebih dari satu konsumen yang berada di kota yang sama. Jadi kenapa redundan? Karena kadang satu customer itu memiliki nama yang sama dengan customer yang lain, seperti itu. Yang ketiga ada mekanik. Jadi entity ketiga adalah mekanik. Mekanik ini tergolong dalam kategori benda nyata. Mekanik adalah orang yang melakukan kegiatan transaksi atau pelayanan kepada customer. Menyimpan identitas atau data diri dari pegawai yang melayani pelanggan di bengkel untuk penanggung jawab seperti itu. Alasan dijadikannya entity karena saat terjadi transaksi part atau barang di bengkel, diperlukan data mekanik yang bertanggung jawab atas kendaraan yang ditanganinya. Untuk atributnya sendiri, ini ada ID mekanik, ini sebagai primary key, ada nomor telepon sebagai secondary key, ada nama dari mekaniknya, ada alamat, ada tahun masuknya. Jadi tahun masuk si mekanik ini bekerja, seperti itu. Kemudian keterangannya itu alamat masuk, termasuk ke dalam redundan karena lebih dari satu mekanik yang masuk di tahun yang sama. Oke, kita move ke entity selanjutnya, yaitu entity kendaraan. Untuk entity kendaraan ini sendiri dikategorikan ke dalam benda nyata. Untuk deskripsinya, menyimpan data dari sebuah kendaraan dari konsumen. Maaf, bukan konsumen, customer. Alasan dijadikannya entity. Alasan dijadikan entity karena data kendaraan yang dimiliki harus dicatat. Karena saat terjadi transaksi parts atau barang di bengkel, semua data itu perlu dicatat seperti itu. Untuk atributnya sendiri ada nomor polisi. Nomor polisi ini termasuk ke dalam primary key, kemudian nama pemilik masuk ke dalam secondary key, ada merek, ada warna, ada tahunnya juga. Kemudian untuk keterangan merek, warna, dan tahun termasuk ke dalam redundan dan multi value karena setiap customer memiliki merek, warna, dan tahun lebih dari satu kendaraan. Dan kendaraan yang memiliki merek, warna, dan tahun yang sama juga dimiliki dari lebih dari satu orang, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu entity transaksi. Entity transaksi ini termasuk ke dalam kategori peristiwa. Untuk deskripsinya sendiri yaitu menyimpan dan mencatat data berupa peristiwa yang terjadi saat transaksi. Alasan dijadikannya entity karena data bengkel perlu dicatat karena sebagai bukti adanya peristiwa transaksi berkaitan dengan bisnis proses dan perlu dicatat. Untuk atributnya ini sendiri ada ID transaksi, ID customer, ID mekanik atau pekerja, kemudian ada tanggal transaksi. Ini di sini ID transaksi ini sebagai primary key. Untuk keterangannya sendiri perlu dicatat mengenai data yang telah terjadi saat proses transaksi. Dan yang terakhir ada entity detail transaksi.
Untuk kategorinya yaitu sebagai kategori peristiwa. Dengan deskripsi mencatat data berupa peristiwa yang terjadi saat transaksi. Alasan dijadikan entity karena solusi dari relationship entity transaksi dan barang, di mana relationship many to many, sehingga dibutuhkan detail transaksi tersebut untuk dipecah menjadi one to many. Untuk atributnya itu sendiri ada ID detail transaksi sebagai primary key, ada ID transaksi, kemudian ada ID produk atau barang, ada harga dan diskon. Untuk keterangannya perlu dicatat mengenai data yang telah terjadi pada saat proses transaksi itu. Kemudian untuk soal kedua ini mengidentifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Sebelum itu, kita wajib tahu nih, multi-value atribut adalah atribut atau sekelompok atribut sebuah entity yang bisa menampung banyak nilai. Sedangkan redundan adalah sebuah nilai data yang sama digunakan oleh beberapa instan. Di sini nama entity-nya yaitu jenis barang. Jenis barang ini ada pada merupakan atribut dari barang. Jadi ini alasannya mengapa saya blok menjadi warna kuning, karena dia menjadi memiliki redundant dan multi-value, sebagai redundant dan multi-value seperti itu. Nah, untuk kategorinya sendiri ini dikategorikan sebagai benda abstrak. Dan deskripsinya yaitu menyimpan data jenis barang yang ada di dalam bengkel. Alasan dijadikan entity karena data jenis part atau barang perlu dicatat. Karena dalam satu jenis barang memiliki banyak barang dan data perlu dicatat. Jadi kayak dalam barang itu memiliki beberapa jenis barang seperti itu. Untuk atributnya sendiri ini ada kode jenis, ini sebagai primary key dan nama jenis. Untuk keterangannya sendiri, jenis barang memiliki banyak tipe barang. Kemudian kita move ke soal nomor 3, yaitu mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Ada atribut yang relevan dan harus disimpan namun tidak bisa masuk di dalam entity yang telah ada. Biasanya atribut ini muncul berkaitan dengan many-to-many relationship. Untuk nama atributnya ini tahun pembelian dari entity part atau barang. Alasan tidak dijadikannya atribut di entity terkait yaitu dapat menyebabkan multi-value atribut pada part barang karena satu barang bisa dibeli di tahun yang sama. Kemudian ada nama atributnya yaitu warna dari entity kendaraan. Alasan tidak dijadikan atribut dari entity terkait yaitu dapat menyebabkan multi-value atribut pada part atau barang karena satu warna bisa dimiliki di beberapa kendaraan dan warna kendaraan tidak berkaitan dengan proses transaksi seperti itu. Untuk soal nomor 4 yaitu menentukan primary UID dan secondary UID setiap entity-nya. Untuk UID itu sendiri yaitu kepanjangan dari UID yaitu Unique Identifier, adalah atribut atau kombinasi beberapa atribut entity yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi suatu instant entity secara tepat. Untuk entity-nya sendiri ini seperti yang ada
sebelumnya, yaitu ada barang atau part. Di barang atau part ini, UID yang saya masukkan adalah kode part. Ini bersifat artifisial atau buatan yang termasuk ke dalam primary, Untuk customer ini ada dua, yaitu nomor urut dan nomor telepon. Untuk nomor urut ini sendiri itu termasuk ke dalam natural dan nomor telepon termasuk ke dalam artifisial. Untuk nomor urut ini sendiri itu tergolong ke dalam primary, sedangkan nomor telepon itu menjadi secondary. Yang ketiga itu ada mekanik. Di mekanik ini saya memasukkan dua UID, yaitu ID mekanik dan nomor telepon. Untuk ID mekanik ini termasuk ke dalam artifisial dan nomor telepon masuk ke dalam natural. Kenapa ID mekanik masuk ke dalam primary? Karena ID mekanik ini tidak bisa satu mekanik itu hanya memiliki satu ID, seperti itu. Sedangkan kayak nomor telepon ini termasuk ke dalam secondary karena mekanik bisa berganti nomor telepon dan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Kemudian untuk kendaraan di sini saya memasukkan dua UID, yaitu nomor polisi dan nama pemilik. Untuk nomor polisi dan nama pemilik ini sama-sama termasuk ke dalam natural. Tetapi untuk nomor polisi ini itu masuk di primary, sedangkan nama pemilik masuk ke dalam secondary. Untuk alasannya sama seperti mekanik, karena memang nomor polisi ini sifatnya seperti spesial gitu. Cuman untuk nama pemilik ini kayak nama pemilik itu bisa banyak gitu. Banyak yang sama. Kemudian untuk entity transaksi, ini saya memasukkan dua UID, yaitu nomor faktur dan nama pemilik. Untuk nomor faktur ini sendiri termasuk ke dalam artifisial dan primary, sedangkan nama pemilik masuk ke natural dan secondary. Lalu kita move ke soal nomor 5. Ini adalah soal terakhir, yaitu mengidentifikasi relationship antar entity. Ada dua entity yang bisa memiliki relationship. Relationship itu sendiri adalah sebuah hubungan antar entity. Jadi antara satu entity dengan entity yang lain itu mereka memiliki hubungan seperti itu. Untuk teknik mengidentifikasi relationship antara entity A dan entity B itu dengan cara bayangkan A dan B merupakan tabel untuk mencatat data dengan kolom tabel sesuai atribut entity. A mempunyai relationship dengan B jika salah satu dari hal ini terjadi. Untuk menambah data baru di A memerlukan pencatatan data dari B. Untuk menambahkan data baru di B perlu mencatatkan data dari A, seperti itu. Mari kita lihat, ini tabel yang saya buat. Di sini ada entity-nya yang warna biru, ini entity. Seperti entity, ini ada entity barang, ada entity customer, mekanik, kendaraan, transaksi, dan detail transaksi. Untuk barang dan transaksi, yang berwarna kuning ini memiliki relationship, artinya memiliki relationship. Jadi barang memiliki relationship dengan transaksi.
Kemudian barang juga memiliki relationship dengan detail transaksi. Jadi saat kita melakukan transaksi, kita harus menginputkan barang yang ada di ini, yang menjadi sebuah entitas ini. Seperti itu. Jadi mereka saling berhubungan. Kemudian ada customer dan kendaraan. Jadi customer ini adalah yang memiliki kendaraan. Jadi data-data dari customer juga ada di data kendaraan. Kemudian customer dengan transaksi. Itu sama juga, jadi data dari customer itu dimasukkan ke dalam data transaksi. Kemudian ada mekanik atau pekerjanya, itu masuk ke dalam data relationship data di entity transaksi, seperti itu. Mungkin itu dia penjelasan dari saya mengenai laporan praktikum basis data saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.